Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Seditya. NIM saya 124090510598. Saya dari kelas 2D. Hari ini saya akan menjelaskan morfologi dari tanaman-tanaman yang ada di rumah saya. Tumbuhan yang pertama adalah tumbuhan jeruk bali. Akar jeruk bali termasuk jenis akar tunggang yang kuat dan berkembang secara vertikal ke dalam tanah. Morfologi akar jeruk bali terdiri dari satu akar utama, yaitu akar primer, yang tumbuh lurus ke bawah, disertai banyak cabang akar lateral yang menyebar ke samping untuk memperluas jangkauan penyerapan air dan nutrisi. Akar ini memiliki permukaan kasar dan warna coklat keputihan saat masih muda, berubah menjadi lebih gelap seiring usia. Tanaman jeruk bali bersifat berkayu, tegak, dan bercabang banyak. Morfologi batangnya memiliki tekstur permukaan yang kasar, terutama pada bagian yang tua. Morfologi daun tanaman jeruk termasuk bersifat menyirip dengan helaian daun tunggal yang tampak seperti daun sederhana. Daunnya bertipe menyirip dengan tangkai bersayap yang lebar yang merupakan ciri khas tanaman jeruk. Ujung daunnya runcing acuminatus, yaitu meruncing tajam ke satu titik. Pangkal daun tumpul hingga membulat, kadang sedikit mengecil ke arah tangkai. Tepi daunnya rata atau integri, tidak bergerigi atau berlekuk. Selanjutnya yaitu tanaman pandan. Akar dari tanaman pandan merupakan akar tunggang dan biasanya akar-akarnya berwarna coklat keputihan dan cukup kuat serta menembus tanah yang relatif padat. Batang tanaman pandan memiliki morfologi yang khas dan berfungsi penting dalam menopang struktur tanaman. Batangnya berbentuk silindris, tegak, dan cukup keras. Batang pandan termasuk jenis batang basah karena mengandung banyak air, tidak berkayu, dan biasanya lentur namun kuat. Daun tanaman pandan memiliki morfologi yang khas dan mudah dikenali. Daunnya berbentuk pita, panjang, dan ramping dengan susunan spiral muncul langsung dari batang. Ujung daunnya meruncing atau acuminatus, memberikan bentuk yang tajam di bagian atas. Pangkal daun berbentuk memeluk batang, artinya bagian bawah daun melekat dan membungkus batang secara kuat. Tepi daun rata namun seringkali dilengkapi dengan duri-duri halus dan tajam. Selanjutnya itu tanaman lidah buaya. Akar tanaman lidah buaya memiliki morfologi yang sederhana namun efektif dalam mendukung pertumbuhan tanaman di lingkungan kering. Akar lidah buaya termasuk jenis akar serabut, yaitu akar yang tumbuh menyebar dari pangkal batang tanpa akar tunggang utama. Akar-akarnya berbentuk ramping, memanjang, dan bercabang halus, berwarna putih kekuningan hingga coklat muda. Batang tanaman lidah buaya memiliki morfologi yang unik karena sebagian besar tubuh tanaman tampak seperti daun. Batang lidah buaya sangat pendek dan tersimpan di bagian pangkal tanaman. Seringkali tidak tampak terlihat jelas, namun tertutup oleh daun-daun tebal yang tumbuh roset. Batangnya berbentuk silindris pendek dan tebal. Jenis batang lidah buaya adalah batang basah dan sukulen, yaitu batang yang lunak, tidak berkayu, dan mengandung banyak air. Daun tanaman lidah buaya merupakan bagian yang paling menonjol dan memiliki morfologi khas. Daunnya berdaging atau sukulen dan tersusun roset dari pangkal batang. Daun berbentuk lanset memanjang dengan ujung runcing, acuminatus, dan pangkal yang melebar serta memeluk batang. Tepi daun bergerigi, dilengkapi duri-duri kecil yang tajam, berfungsi sebagai pelindung terhadap herbivora. Permukaan daun halus berwarna hijau hingga hijau kebiruan, dan kadang memiliki bercak keputihan. Jenis daun lidah buaya adalah daun sukulen yang berdaging tebal yang mampu menyimpan banyak air di jaringan parenkimnya. Selanjutnya yaitu tanaman belimbing sayur. Tanaman ini merupakan tanaman buah. Akar tanaman belimbing sayur memiliki morfologi yang termasuk dalam sistem akar tunggang. Akar utamanya tumbuh secara vertikal ke dalam tanah dan bercabang menjadi akar-akar lateral yang menyebar ke samping. Akar tunggang ini kuat dan dalam, berfungsi sebagai penopang utama bagi batang, serta membantu tanaman menyerap air dan unsur hara dari lapisan tanah yang lebih dalam. Warna akar umumnya coklat muda hingga coklat tua, dengan tekstur yang cukup kasar. Batang tanaman belimbing sayur memiliki morfologi yang khas sebagai batang dari tanaman berkayu. Batangnya berbentuk silindris, tumbuh tegak, dan memiliki percabangan yang cukup banyak. Permukaan batang umumnya kasar, berwarna coklat keabu-abuan, dan ditutupi lentisel atau pori-pori kecil yang membantu dalam pertukaran gas.
Seiring pertambahan usia, batangnya menjadi lebih keras dan berdiameter batang pun bertambah. Jenis batang belimbing sayur adalah batang berkayu atau lignosus, yaitu batang yang keras, kuat, dan mengandung jaringan kayu atau xilem yang berkembang baik. Daun dari tanaman belimbing sayur memiliki morfologi majemuk dan tersusun secara menyirip genap. Daun-daunnya terdiri dari banyak anak-anak daun yang tumbuh berpasangan di sepanjang satu tangkai utama. Bentuk anak daun adalah lonjong hingga lanset dengan ujung meruncing, acuminatus, dan pangkal tumpul atau membulat. Tepi daun tidak rata, tidak bergerigi, dan permukaan daun berwarna hijau muda sampai hijau tua dengan tekstur agak halus dan tipis. Susunan daun ini memberi tampilan rimbun dan seimbang pada pohon belimbing sayur.